Berapa kali tupai telah melompat? Tupai melompat dari angka 0. Ya. 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang bilangan bulat ya. Nah, di sini kita fokuskan pada perkalian dan pembagian serta sifat perkalian ya. Ayo kita langsung belajar. Nah, sebelum itu kita akan mengenal dulu tentang perkalian ya. Misalkan di sini ada resep dokter ya. Dokter meresepkan untuk meminum obat sehari 3 kali 1 sendok. Artinya apa? Sehari 3 kali 1 sendok. Nah, ini berarti sehari 3 kali ya, sehari 3 kali ini itu artinya ada 3 waktu dalam sehari itu. Ada tiga waktu, ada pagi, siang, dan sore. Kemudian setiap waktu ini minumnya 1 sendok teh ini ya, 1 sendok teh. Nah, ini berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ya. Nah, maka bisa kita tuliskan 3 dikali 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Oke ya. Kita coba lihat contoh yang kedua ya. Di sini ada beberapa tentara yang sedang berbaris ya. Mereka berbaris dengan rapi. Kemudian kita perhatikan bahwa pada baris yang pertama di sini terdiri dari 5 tentara. Begitu juga dengan baris yang kedua dan yang ketiga. Untuk menghitung jumlah tentara seluruhnya, kita tinggal jumlahkan saja. 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi berapa? 15. Oke ya. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Ini kan ada 3 baris. 3 baris ya. Kemudian dalam setiap baris ada 5 tentara. Nah, ini kita bisa tulis dalam perkalian 3 dikali 5. Ya, 3 dikali 5, 5 ditambah 5 ditambah 5. Oke ya. Nah, berikutnya kita mengenal pembagian. Contohnya di sini misalkan ayah memiliki 15 buku ya. Ke-15 buku ini akan dibagikan kepada ketiga anaknya dengan jumlah yang sama. Nah, bagaimana cara ayah melakukan supaya adil dan sama banyak? Nah, ayah mengambil satu buku diberikan kepada anak yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya begitu. Diambil lagi 1, berikan ke yang pertama, kedua, ketiga, sampai buku ke-15 buku ini habis. Nah, maka di sini setiap anak mendapatkan 5 buku. Ya. Nah, apakah ada cara yang lain selain dengan cara yang ayah lakukan tadi? Ya, bisa dilakukan dengan cara dibagi ya. 15 buku dibagikan kepada ketiga anak. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5 ya. Itu bisa dilakukan ya. Nah, contoh yang lain nih. Misalkan seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 2 satuan. Jika tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 14 sebelah kiri 0, berapa kali tupai telah melompat? Nah, di sini tupainya berada di titik 14 sebelah kiri 0, berarti di negatif 14 ya. Nah, melompatnya mulai dari 0 ya, sejauh 2 satuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti tupai telah melompat sebanyak 7 kali ya. Nah, atau bisa juga kita gunakan pembagian di sini.
negatif 14 dibagi 2 sama dengan negatif 7 ya. Berarti tupainya melompat 7 kali ke arah kiri. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih ya perkalian dan pembagian. Nah, pertama ini Mister yakin sudah pada tahu semua ya, untuk perkalian 0 bahwa bilangan berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya 0, termasuk jika dibalik ya. Nah, jika pembagian itu ada sedikit yang berbeda ya, perhatikan. Jika 8 dibagi 0 maka hasilnya 8 ya. Nah, tapi berbeda jika dibalik 0 dibagi 8 berapa? Siapa yang tahu? Nah, 0 dibagi 8 itu tidak terdefinisi. Jadi tidak ada hasilnya. Kalau pakai kalkulator hasilnya error ya. Nah, jadi yang ada adalah 8 dibagi 0 yaitu 8. Nah, berikutnya yang C ya. Kita coba lihat nih ya, positif dikali negatif atau pembagian ya. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Contohnya 4 dikali negatif 12 hasilnya 4 dikali negatif 3 hasilnya negatif 12. Begitu juga dengan pembagian, sama ya. Positif dibagi negatif ya. Contohnya di sini 12 dibagi negatif 3 ya, sama dengan negatif 4. Sama ya. Nah, begitu juga ketika dibalik negatif dengan positif. Negatif dikali positif, negatif juga hasilnya ya. Seperti negatif 5 dikali 7 hasilnya ya negatif 35. Untuk pembagiannya juga sama, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contohnya negatif 18 dibagi 3 hasilnya negatif 6. Paham ya? Nah, berikutnya sekarang ya. Yang bagian positif dengan positif. Kalau ini mah tidak perlu ditanya, tidak perlu dijelasin lagi kayaknya ya. 4 dikali 3 sudah pasti 12. Begitu juga dengan pembagian. 12 dibagi 3 ya 4. Nah, negatif nih. Negatif dengan negatif ya. Kita kali. Negatif dikali negatif hasilnya itu positif ya. Contohnya negatif 5 dikali negatif 7 maka hasilnya 35. Begitu juga dengan pembagian, sama ya. Negatif dibagi negatif positif hasilnya. Contohnya ini negatif 18 dibagi negatif 3 sama dengan 6, positif 6 ya. Nah, lanjut nih sekarang ya, sifat-sifat perkalian bilangan bulat ya. Pertama adalah sifat komutatif ya. Nah, yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, kemudian sifat distributif atau penyebaran, dan unsur identitas. Kita bahas yuk satu-satu. Pertama sifat komutatif atau pertukaran, ditukar. Contohnya begini. Negatif 6 dikali 4 itu kan hasilnya negatif 24. Sekarang kita tukar 4 dulu, baru kita kalikan dengan negatif 6. Hasilnya tetap sama ya, negatif 24 ya. Dan ini juga kalian sudah biasa melakukan ketika di SD ya. 14 dikali 153 ya. Nah, ini kalian menghitungnya pasti menggunakan sifat komutatif, ditukar. 15-nya dulu, yang 153 dulu yang kalian tulis, baru 14. Begitu kan? Nah, sekarang kita kalikan. 4 dulu dikalikan 153, 612 ya. Kemudian 1 dikali ke ini 153. Kemudian kita jumlahkan ya. Maka kita dapat di sini 2142. Itu ya sifat komutatif. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikutnya nih sifat yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Nah, ini jadi mirip-mirip sifat penjumlahan
Ya, betul ya, mirip dengan sifat penjumlahan ya. Untuk yang belum menonton bisa klik di pojok kanan atas sini linknya ya. Nah, contohnya di sini untuk sifat asosiatif perkalian. Negatif 3 dikali 6 dikali 8. Nah, ini juga minimal 3 perkalian ya, 3 bilangan yang dikalikan. Nah, kita kelompokkan, misalkan bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua dulu kita hitung ya. Negatif 18 dikali 8, hasilnya negatif 144. Sekarang yang kita kalikan bilangan kedua dengan bilangan ketiga, apakah hasilnya sama? Nah, negatif 3 dikali 48. Nah, hasilnya tetap sama ya, negatif 144. Ingat ya, ini tidak berlaku untuk pembagian ya, hanya untuk perkalian. Nah, manfaatnya apa sifat asosiatif ya? Manfaatnya seperti ini. Misalkan kalian menemukan soal perkalian seperti ini. 33 dikali 8 dikali 5 kemudian dikali 8. Nah, kalian bisa manfaatkan sifat asosiatif untuk memudahkan dalam menghitung ya. Nah, perhatikan. Jika 33 dikali 5 lalu dikali 8, nah itu akan menyulitkan ya. Butuh coret-coretan ya, walaupun bisa ya. Nah, supaya mudah menghitungnya, nah kita kelompokkan 5 yang 5 dulu dikalikan dengan 8 seperti ini. Nah, maka kita dapat 33 dikali 40. Nah, seperti ini kan lebih mudah mengalihkannya ya. Jadi kita dapat 1320. Begitu ya. Berikutnya sifat distributif atau penyebaran ya. Contohnya seperti apa? Nah, sifat distributif atau penyebaran ini terjadi jika ada perkalian dikalikan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Seperti contoh ini, 5 dikali dalam kurung 2 tambah 6 ya. Tambahnya ini bisa saja kurang ya. Nah, maka ini bisa berlaku sifat distributif. Kita distribusikan, kita sebar. Penyebarannya bagaimana? 5 dikali 2, 5 dikali 6. Ya kan? 5 dikali 2 ditambah 5 dikali 6. Begitu. Nah, jika kita hitung, ini hasilnya akan sama. Ya. Jadi tidak masalah kita gunakan yang ini atau distributifnya. Ya. 5 dikali 2 tambah 6, 8. Nah, ini juga sama ya. 10 ditambah 3. Ini hasilnya 40, maka ini juga hasilnya 40. Sama bukan? Nah, ini juga ada manfaatnya ya. Manfaatnya bisa kalian gunakan jika menemukan soal seperti ini. 12 dikali 15 dikurang 12 dikali 5. Nah, ini jika dihitung langsung seperti dari sebelah kiri, maka ini akan menyulitkan. Dengan sifat distributif ini bisa lebih mudah mengerjakannya ya. Perhatikan, tinggal kita kalikan saja 12 dikali 15 dikurang 5 ya. Perhatikan angka yang samanya 12 ya. Kemudian yang berbedanya 15 dengan 5. Kemudian di sini operasinya pengurangan ya. Maka ini termasuk sifat distributif. Nah, setelah seperti ini kita baru hitung 12 dikali 15 dikurang 5, 10. Nah, mudah bukan? 12 dikali 10, 120. Begitu ya. Nah, lanjutnya. Berikutnya, unsur identitas. Nah, kalau penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Yang berarti bilangan berapapun dikali 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalkan di sini 5 dikali 1, maka hasilnya 5. Begitu juga jika kita balik, 1 dikali negatif 15, tetap hasilnya akan negatif 15. Oke, demikian tadi pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa silakan ditunggu video-video
pembelajaran matematika selanjutnya ya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.